mulai. Permainan softball pertama kali masuk ke agenda Pekan Olahraga Nasional atau PON di Indonesia pada PON ke-7 di Surabaya. Nah, jadi PON pertama kali ada softball ini PON ke-7 di Surabaya. Padahal PON itu sudah 7 kali, tapi softball itu yang pertama baru masuk. Itulah sebenarnya ketinggalan juga kita dalam melakukan atau ikut pertandingan PON tersebut. Nah, setelah itu selanjutnya ada alat-alat yang dibutuhkan untuk permainan softball. Yang pertama itu ada bola. Bola ini fungsinya sangat besar karena apa? Karena kalau tanpa adanya bola, permainan kita tidak bisa berlangsung dengan maksimal atau latihan kita tidak berjalan dengan maksimal. Yang kedua itu ada glove. Glove juga sangat penting dalam permainan softball karena kalau ada bola tidak ada glove kita tidak bisa latihan atau tidak bisa bermain softball. Karena kalau kita menerima lemparan memakai bola softball kita menangkap harus pakai glove ini. Tidak bisa memakai dengan tangan kosong aja. Karena kalau kita mencoba menangkap bola yang dengan tangan kosong, apabila bolanya ini kuat lemparannya, tangan kita akan merasa sakit ataupun bisa memar telapak tangan kita. Maka adanya diciptakan glove ini untuk mempermudah kita menangkap dalam permainan softball. Untuk alat selanjutnya ada namanya bat. Bat ini untuk memukul bolanya. Dalam memukul bola ini jadi memakai bat, tidak memakai yang lain-lain. Seperti ini alatnya pada gambar. Ada yang namanya helmet. Helmet ini digunakan pada saat kita melakukan pukulan. Kalau kita melakukan pukulan harus wajib pakai helmet. Kalau enggak pakai helmet, kemungkinan bola ini mungkin dilempar oleh pitcher atau oleh kawan kita, tiba-tiba pada saat kita melakukan pukulan ke arahnya ke kepala kita, kalau kita tidak pakai helmet, kepala kita bisa bengkak atau bocor. Jadi makanya pentingnya helmet ini digunakan pada saat melakukan pukulan, dalam melakukan pukulan. Oke, nah lanjut masuk ke teknik melempar dan menangkap permainan dalam permainan softball. Jadi dalam teknik lempar itu terbagi dari tiga. Terbagi dari tiga. Yang pertama itu ada lemparan atas. Yang kedua melempar samping. Yang ketiga itu melempar bawah. Oke. Untuk yang melempar atas itu posisi bola itu di tangan kanan kita. Posisi bola di tangan kanan dan tangan kanan itu atau lengan tangan kanan itu sejajar dengan bahu. Dan tukai belakang lagi yang sebelahnya dia sejajar dengan kepala kita. Jadi pada saat melakukan pukulan dia posisi badannya seperti ini. Dan lalu begitu kita melakukan pukulan, mau melakukan lemparan, badan diputar ke arah tujuan yang kita lempar. Jadi dari posisi seperti ini lempar. Jadi seperti itu dalam lempar atas. Nah yang kedua, lempar samping itu tangan itu tak perlu diangkat tinggi-tinggi seperti lempar atas, tapi cukup sejajar dengan bahu kita atau pinggang ke pinggang kita. Jadi kalau lempar atas seperti ini, lempar samping cukup dari samping atau sejajar dengan pinggang. Tapi putaran pinggang tetap ikut. Karena kalau kita tidak memutar pinggang nanti bisa cedera di pinggang. Makanya pada saat melakukan lemparan pinggang itu tetap memutar.
Sedangkan lemparan bawah itu cukup lemparan seperti ini dia. Nah, tadi kalau lemparan atas seperti ini, lemparan samping seperti ini, kalau bawah cukup seperti ini. Kenapa bawah seperti ini? Karena itu untuk jarak dekat. Untuk melempar atas itu untuk jarak yang jauh, mungkin setengah lapangan. Kalau untuk lemparan samping untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, kalau untuk lemparan bawah itu untuk jarak dekat. Itulah fungsi-fungsinya di setiap lemparan tersebut. Yang kedua itu ada yang namanya menangkap. Menangkap bola melambung dan menangkap bola menggelinding. Jadi kalau dalam pemain softball itu glove itu posisinya di tangan kiri kita. Jadi kalau bola melambung itu posisi glove-nya itu ada di atas kepala kita dan pandangan kita ke arah datangnya bola. Kalau bolanya dari atas berarti glove itu dibuka dan arahkan glove ini ke datangnya bola. Supaya apa? Supaya bola itu bisa langsung masuk ke glove kita. Jadi glove itu tidak perlu ditutup seperti ini. Jadi dibuka seperti ini aja glove-nya, biarkan bola itu masuk sendiri. Dan kalau bola itu sudah masuk, itu glove itu akan tertutup sendiri. Jadi seperti itu dalam untuk menangkap bola melambung. Sedangkan untuk bola menggelinding atau bola mendatar, itu posisi badan kita agar dicondongkan ke bawah, tundukkan ke bawah, dan posisi glove kita diletakkan di tanah, posisinya berdiri. Supaya apa? Kalau posisinya seperti ini, kemungkinan nanti bolanya begitu mau datang ke glove, bukannya malah masuk, tapi malah bisa terbentuk ke muka. Tapi kalau bolanya langsung, kalau glove seperti ini, kemungkinan bola itu langsung masuk ke glove kita. Jadi untuk resiko kena ke muka kita itu kecil. Jadi seperti itu kalau untuk teknik menangkap bola menggelinding. Jadi setiap teknik tersebut ada fungsinya juga. Teknik menangkap bola melambung dan teknik menangkap bola menggelinding. Nah, untuk selanjutnya teknik memukul. Nah, inilah seperti inilah kalau pemain softball itu dari pakaiannya. Tuh, dia memakai helmet. Nah, itu posisi bednya. Ini karena udah posisi 50% mau memukul. Kalau posisi siapnya kan pukulan itu dari posisi seperti ini. Terus diayunkan baru bermutar. Berarti kalau di gambar itu dia ada posisi 50%. Ada posisi seperti ini, tinggal melanjutkan. Nah, itu namanya pukulan hit. Pukulan hit ini tujuannya supaya hasil pukulannya itu bisa home run. Artinya home run itu bola itu bisa sampai ke luar pagar lapangan. Dia keluar sampai ke belakang sini. Bukan ke samping sini atau samping sini atau belakang sini. Kalau ke samping sini jatuhnya dia foul ball atau bolanya out. Kalau ke sini juga foul ball, kalau ke belakang juga foul ball, bukan home run. Jadi bola itu dinyatakan home run, bola itu harus ke belakang lapangan sampai keluar pagar yang circle ini, ya, yang oval ini. Nah, itu yang dinyatakan home run. Nah, makanya dia melakukan pukulan hit. Tujuannya supaya hasil pukulannya itu home run. Sedangkan pukulan burn, ini pukulan ini hanya untuk membenturkan bola. Jadi beda kalau pukulan hit itu kan memegangnya rapat dan bahu itu sudah ada. Kalau pukulan burn, dia tangan kanannya ini agak bed, terusan bednya dia di atas lagi bednya. Jadi hanya di sentak gini aja. Nanti akan kita praktekkan juga ini. Dia jadi hanya di entakkan aja bola itu dan hasil perkenaannya itu tidak akan jauh. Paling nanti di area infield. Nah, di area depan sini biasanya. Nah, itu biasanya strateginya untuk supaya pelari satu bisa lari ke bis kedua. Nah, itulah strateginya.
Karena resikonya pasti yang melakukan burn-nya itu atau betternya itu pasti akan out ya. Karena kalau udah tahu burn pasti terus ini lari bisa langsung lari ke depan untuk menangkap atau first base. Kalau first base-nya lari ke depan, yang menggantikan jaga di satu itu ini second. Shortstop ini masuk ke bis 2, third base ini masuk ke bis 3. Jadi seperti itu strategi dalam permainan softball. Misalnya bola itu berkeliling, rupanya ke arah shortstop. Shortstop yang dapat bola, kalau mau dilempar ke bis 1 berarti jaga bis 1 atau first base-nya harus ke bis 1. Dan bis 2 siapa? Ya ini second base. Harus ke bis 2. Third base harus ke bis 3. Itulah tujuan dari pukulan burn. Oke, balik lagi ke pukulan. Jadi pukulan ini ada tujuannya juga setiap masing-masing pukulan. Dan ada strateginya masing-masing juga. Jadi tergantung situasi kita memakai pukulan yang mana, pukulan hit atau pukulan burn. Dan masing-masingnya kita pakai mana. Oke, selanjutnya masuk ke bis running. Bis running ini terbagi dari 2. Yang pertama itu teknik berlari. Yang kedua itu teknik sliding. Nah, teknik sliding itu terbagi dari 2 lagi. Sliding lurus dan sliding dengan kepala dahulu. Oke, kita bahas satu-satu. Dari teknik berlari. Maksud teknik berlari ini, nah yang ini, kalau untuk dari yang kompis ke bis 1 ini kan ada lainnya, ada garisnya. Dalam permainan softball itu, jadi dalam permainan softball itu kita harus berlari yang mengikuti garis ini, mengikuti garis lurus ini. Nggak boleh tinggal misalnya nanti sini, nanti sini, nanti sini. Nggak boleh seperti itu dalam softball. Dan harus larinya lurus. 1 ke 2 juga gitu. 1 ke 2 harus lurus. Garisnya ya, walaupun nggak ada garis, tapi kan ada potongan rumputnya itu. Itu kan yang mengganti garisnya. Jadi dia nggak boleh lurus, nggak boleh belok sana, belok sini ya. Dia harus lurus dia. Jadi seperti itu teknik berlari dalam permainan softball. Dia harus lurus. Setelah itu, apabila bola masih dipegang oleh pitcher, bola masih dipegang oleh pitcher, kalau pemain ada di bis 1, dia tidak boleh melepas pijakan dari bisnya tersebut. Pitcher, pemain yang di bis 1 ini dia boleh lead, namanya lead, atau melepas bis. Kalau bis 2 boleh. Itulah peraturan yang di setiap olahraga berbeda-beda, walaupun bentuk pemainnya sama. Itu beda. Tapi kita ini karena membahas softball, jadi kita harus mendalami softball. Jadi begitu bola ini lepas dari tangan pitcher untuk melempar ke catcher, inilah lari itu boleh lari ke bis 2 atau dia boleh melepas bis. Kapan lagi dia harus memijak bis? Apabila bola itu sudah dipegang oleh pitcher. Itulah. Jadi dalam teknik base running itu seperti itu teknik berlari. Jadi bukan asal berlari aja. Mungkin kalau orang awam yang penting sampai ke bis, tapi dia mau larinya kanan kiri atau juga itu tidak boleh. Nah, sedangkan teknik sliding. Nah, teknik sliding ini kan ada jadi 2, sliding lurus. Nah, kalau sliding lurus itu kaki dua yang sampai. Misalnya kita udah lari, kaki kanan kita lurus, kaki kiri kita di bawah, kaki kanan seperti ini. Nah, jadi posisinya kaki kanan kita dengan lurus, baru kita pusat. Dan kemudian di situ, dan kemudian kaki itu menjatuh ke bis yang kita tuju. Nah, itu untuk sliding lurus. Sedangkan sliding dengan kepala dahulu, maksudnya bukan kepalanya yang harus ke bis. Tapi begitu kita dalam seperti ini, kedua tangan kita harus ikut diluruskan. Tetap. Jadi tetap harus tangan kita yang
terdahulu megang bis tersebut. Oke, selanjutnya ini untuk pendapatan posisi pemain. Untuk yang udah saya jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau tanya? Dari teknik memukul, teknik menangkap, teknik melempar, teknik sliding. Ya, ada yang mau bertanya? Ayo, yang mau bertanya, jangan malu-malu. Sebelum dilanjutkan untuk yang ini, sebelum dilanjutkan untuk pendapatan posisi pemain, ya silakan ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya nih. Oke, kalau ada yang bertanya kita lanjutkan lagi. Jadi dalam permainan softball ini satu tim itu ada 9 orang. Nah, inilah posisi-posisinya tersebut. Penempatan posisi pemain. Garis, tadi garis yang pertama itu ada pitcher. Pitcher itu selalu joinnya kawannya catcher. Ini satu paket, pitcher dan catcher. Karena kalau pitcher sama catcher ini enggak bersinergi atau bekerja sama, pertandingan itu bisa enggak bagus atau kemungkinan timnya bisa mendapat kekalahan. Tapi kalau pitcher ini bagus, lemparannya strike terus, mungkin timnya ini akan mendapat kemenangan. Pitcher dan catcher. Atau ada pemain ini disebut namanya buffet. Karena mereka berdua ini penentu pertandingan, jalannya permainan. Mereka dua ini penentunya, pitcher dan catcher. Setelah itu ada area infield. Nah, inilah area infield itu, yang berbentuk oval ini. Itu area infield. Jadi dari area infield ini terbagi dari 4 posisi. Ada namanya first base. First base ini posisinya. Ada nama second, ini posisinya second base. Di antara base 2 dan base 3, di antara base 2 dan base 1. Ada namanya shortstop. Seperti ini shortstop, ini posisinya antara bis 2 dan bis 3. Ada namanya third base. Di belakang bis 3, third base ini, di dia posisinya. Dan ada juga area outfield. Area outfield ini terbagi jadi 3. Left fielder, penjaga di kiri lapangan. Center fielder, berdirinya di belakang kepala lapangan. Right fielder di sisi kanan lapangan. Jadi kalau diurut dari nomor 1 itu, nomor 1 itu pitcher, nomor 2 itu catcher, nomor 3 first base, 4 second, 5 shortstop, 6 third base, left fielder 7, center fielder 8, right fielder 9. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini posisi dalam permainan softball atau penempatan posisi pemain dalam permainan softball. Untuk posisinya nih, udah paham semua? Oke. Jadi kalau untuk cara bermainnya, misalnya ini namanya meter boxnya ya. Nah, ini yang kotak putih 1, kotak putih 2 itu namanya meter box. Disitulah di dalam kotak inilah batter itu melakukan pukulan atau pemain itu melakukan pukulan. Jadi salah pemain melakukan pukulan dari sini.
Ini pitcher bersiap lempar bola ke sini. Jadi dalam lemparan ini pun pitcher ini harus bolanya itu strike. Ada zonanya, zona strike dan zona ball. Zona strike itu dihitung dari posisi pemukul berdiri. Misalnya pemukul berdiri seperti ini. Jadi zona strike itu dari pinggang pemukul sampai atas lutut, bukan bawah lutut ya, atas lutut. Dari atas lutut ke pinggang. Itu zona strike. Nah, jadi kalau bolanya di luar dari itu bola dinyatakan ball. Dan bola itu harus melintas di home-plate-nya, namanya home-plate yang segi 5 ini, nah, yang putih ini, dia harus melintas di atas ini. Bolanya harus melintas di atas ini. Kalau melintasnya di atas ini, itu dinyatakan ball. Atau bolanya mengarah ke kita, itu dinyatakan ball. Misalnya kita suka pelemparan, kita melakukan pukulan, rupanya bola mengarah ke kita udah mengelak, tapi bola masih kena ke badan kita. Itu kita dikasih jalan lebih satu, namanya free walk. Jadi kita tanpa memukul, karena bola itu kena kita, itu kita dikasih jalan dari home ke lebih satu. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita melakukan pukulan ini, pukulan rupanya sampai 3 strike. 3 strike kita nggak berhasil melakukan pukulan, kita dinyatakan out atau mati. Kecuali rupanya bolanya, berarti kecuali hasil lemparan pitcher ini lebih banyak bolnya daripada strike-nya. Bolnya sampai 4, kita dikasih jalan lebih 1 juga. Jadi pitcher itu cara mematikan kita harus 3 strike. Tapi kalau pemukul itu harus bisa jalan lebih satu, kalau memukul itu harus 4 ball. Dari sini paham ya? Jadi harus 3 strike dan 4 ball. Nah, jadi misalnya pemukul berhasil memukul dan dia selamat sampai ke B1. Berarti pemain ada di sini B1. Selanjutnya pemukul selanjutnya memukul. Berhasil dia memukul. Berarti pemain yang di B1 ini harus lari ke B2. Karena apa? Dia pelari terpaksa. Karena di setiap di sini harus 1 pemain. Nah, jadi pemain ini harus lari ke B1. Yang baru memukul harus lari ke B1, yang di B1 harus lari ke B2. Untuk cara mematikannya, karena yang dari B1 ke B2 pelari terpaksa, itu mungkin yang dapat bola mungkin second ini cukup memijak bisnya yang putih ini. Begitu second dapat bola dia tetap pijak bisnya, dan pelari tersebut dinyatakan mati. Tapi kalau pelari tidak terpaksa, contohnya B1 kosong, pelari hanya di B2. Nah, di sini contohnya Syukur melakukan pukulan dan berhasil. Nah, Syukur lari ke B1, selamat. Lari kedua tak langsung lari, tapi dia boleh berlari. Tapi kalau dia berlari ke B3 dan di B2 ini cara mematikannya tidak seperti yang tadi. Cara mematikannya yang dapat bola itu harus menggunakan glove-nya itu ke pelarinya. Misalnya glove-nya dan memegang bola, dia harus menyentuh badannya seperti ini. Seperti itu cara mematikannya, karena yang di bis 2 ini pelari tidak terpaksa, jadi makanya dia harus mengetik atau menyentuh badannya pelari tersebut untuk cara mematikannya. Oke, dikit lagi ya. Oke, jadi seperti itu untuk skema permainannya. Oh, ini satu lagi. Misalnya pelari memukul, berhasil memukul, rupanya bolanya melambung. Melambung, rupanya ditangkap di bagian bibir. Bilang aja stop menangkap. Bola itu diterkam oleh stop tanpa jatuh ke tanah. Itu dinyatakan mati atau tidak? Itu dinyatakan mati.
berarti dia harus melanjutkan dari lebih satu karena bola itu jatuh. Nah, seperti itu. Atau ini contoh permainannya lagi. Misalnya di bis satu ada pemain, ini lagi memukul. Rupanya hasil pukulannya melambung. Hasil pukulan melambung rupanya ditangkap oleh left fielder. Pemain yang bis satu berhak harus lari langsung. Tidak. Dia harus melihat hasil dulu. Hasil bolanya itu tertangkap atau tidak. Karena apa? Kalau misalnya dia ini dia dipukul, rupanya pemain satu langsung lari ke bis dua, ternyata bola yang melambung itu tertangkap oleh left fielder. Pemain yang sudah sampai di bis dua harus balik ke bis satu lagi. Karena apa? Karena bola ini dinyatakan sudah masih sampai sini. Dia pemukul dinyatakan mati langsung. Kecuali ini pemain ada di bis satu, ini pemukul berhasil dan memukul, ditangkap oleh center fielder, rupanya tertangkap. Setelah tertangkap, karena terus pemain yang ada di bis satu tadi tetap stay di bis satu, begitu tertangkap pemain yang di bis satu ada di bis dua, itu boleh. Tapi kalau bola si melambung, pemain yang di bis satu ada di bis dua itu tidak boleh. Apabila bolanya tertangkap. Kalau bolanya tidak tertangkap atau jatuh ke tanah, itu dia selamat. Pelarian bis satu, lari ke bis dua itu selamat. Tapi tadi kalau bolanya tertangkap, dia harus lari ke bis satu lagi. Sampai sini Pak. Yang sebenarnya dengan permainan softball ini ya susah-susah gampang juga karena kita harus memahami sistem permainannya. Dari peraturan teknik bermainnya sampai peraturan memukulnya itu harus kita perhatikan. Apalagi kita harus bisa melihat hasil bola lemparan pitcher ini, bolanya strike atau ball. Karena setiap pitcher ini pukulan bolanya itu pasti kencang atau kecepatannya itu berbeda-beda. Mungkin bisa saja sampai 50 km/jam atau 30 km/jam. Jadi cepat. Jadi di saat itulah kita bagaimana kita bisa melihat bola itu strike atau ball. Kalau emang bola itu strike, berarti harus kita pukul. Kalau bola itu ball, berarti tidak harus kita pukul. Seperti itulah gambarannya. Jadi dalam setiap permainan softball ini ya kita harus tahu juga peraturan permainannya. Tidak asal gitu, tidak asal bermain saja. Jadi setiap poin-poinnya harus kita ketahui. Nah, sampai sini ada pertanyaan kan? Oke, kalau tidak ada, karena waktu perkuliahan kita juga sudah selesai, mungkin perkuliahan hari ini kita selesai sampai di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.